di paling bawah aslun wa sholatul idain. Ini nyambung kemarin bahasa kita di masjid. Pak RT tolong dibaca. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wassalatul idaini sunnatun mu'akkadatun wa hiya rak'atan. Yukabbiru bil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa bisaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam wa yahkubu ba'dahuma khutbataini yukabbiru bil ula is'an wa bisaniyah sab'an wa yukabbiru min ghurubi syamsi minal laili illa yadkhulul imam fi salat wa bil adha khalqas salawatil mafruḍah min subhi yaumi arafata ilal asr min akhiri ayyamit tasriq. Iya. Sadaqallahul azim. Faslun wa sholatul idaini sunnatun muakkadah wa hiya rak'atani. Ini kita kemarin sudah bahas bahwa sholat dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat kuat. Wa hiya rak'atani, dan sholat itu baik Idul Fitri ataupun Idul Adha jumlah rakaatnya 2 rakaat. Yukabbiru bil ula sab'an. Takbir di rakaat pertama itu 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain dari takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati khamsan, adapun takbir di rakaat yang kedua yakni khamsan 5 kali, siwa takbiratul qiyam, selain dari takbir yang diri atau takbir intiqal. Wa yaktubu ba'dahuma khutbataini, dan usai sholat hendaknya melaksanakan khutbataini dengan 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yukabbiru bil ula tis'an, pada khutbah yang pertama itu takbirnya sebanyak 9 kali. Wa fi tsaniyati sab'an, dan adapun pada khutbah yang kedua 7 kali. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi, dan takbir itu dimulai dari mulai terbenamnya matahari untuk Idul Fitri. Jadi akhir dari Ramadan, kemudian masuklah di situ tanggal 1 Syawal, lalu kita dianjurkan untuk bertakbir min lailatul Id, yakni pada malam hari raya Id. Kapan? Illa ayyadhulal imam fi shalah, sampai habisnya takbir itu ketika imam datang mau melaksanakan salat. Udah selesai sampai di situ takbirnya. Wa bil adha, adapun pada saat hari raya Idul Adha, qalbas salawatil mafruḍah, takbirnya itu bukan hanya pada saat malam takbiran, tetapi juga setiap kali sembahyang fardu kita dianjurkan untuk bertakbir. Min subhin yaumi arafah, kapan dimulainya takbir itu? Yakni habis sembahyang subuh hari Arafah, ilal asri min akhiri ayyami tasyrik, yakni sampai waktu asar hari tasyrik. Jadi kalau Idul Fitri kita nunggu habisnya Ramadan, begitu terbenam matahari kita disunahkan takbir. Tapi untuk Idul Adha habis subuh hari Arafah, kan itu belum masuk malam hari raya.
karena masih tanggal 9. Jadi tanggal 9 itu hari Arafahnya, kita udah dianjurkan untuk takbir habis sembahyang subuh. Nah, kemudian zuhurnya takbir juga, asarnya takbir, terus maghribnya apalagi kita dianjurkan untuk bertakbir. Hal semacam ini hadirin perlu kita pahami dalam konteks pelaksanaannya. Kita sama tahu bahwa pada saat kita melaksanakan berulang-ulang pelaksanaan sholat hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, hal-hal sunnah itu jarang banget dirinci. Jadi kita tahu dari orang tua kita dulu, nih kalau mau sembahyang id sunnahnya ini. Sebelum kita ngaji, orang tua kita karena dia udah lebih dulu ngaji, dia tahu, akhirnya anaknya tuh dikasih tahu. Kalau orang tuanya tak tahu, itu untungnya orang tua ngaji. Nah, sekarang kalau orang tuanya bisnis, hal-hal kayak begini anaknya dikasih tahu enggak? Ya enggak, yang diajarin apa? Ya, masalah bisnis. Sehingga hal-hal semacam ini kalau enggak ngaji, dia enggak tahu. Ini makanya nih tugas kita, kalau kita udah ngaji sampai ke rumah, itu biasanya bapak-bapak cerita enggak sama istri? Tadi diajarin ini, cerita enggak? Pak Haji Samad cerita enggak? Kan biasa kita gunteng, tadi dibuka nih masalah sunnahnya, oh begini gitu kan ya. Karena itu sebetulnya adalah amanah, ketika kita udah tahu, kita harus kasih tahu orang di rumah kita. Itu hebatnya orang ngaji. Jadi ilmu jangan cuma untuk sendiri, tapi harus diberi ke orang lain, ya terutama di keluarga kita. Terus lagi cucu, ya dong, kayak Pak RW nih, kan cucunya udah ada datang, udah pasti sini. Nih sunnahnya nih kalau orang sembahyang gitu. Itu kan obrolan tuh. Itu biasanya rekaman anak dari masih kecil usia begitu sampai kapan, ingat nggak tuh pesan nama kakeknya? Pasti. Saya aja udah puluhan tahun kakek saya dulu mesen, sampai sekarang masih ingat kebaikan-kebaikan kakek kita itu tergambar. Jadi kita nih punya tugas selain kita ngaji untuk nerangin diri kita, juga keluarga, terutama istri, anak, menantu juga. Ya kan nggak semua menantu ngerti kan gitu ya. Terus gimana kalau istri kita tiga-tiganya harus diajak ngaji? Artinya kalau itu istri kita kagak ngaji, ya kita yang ngajiin, kita yang ngajakin. Panggil. Yang pertama, istri mana yang harus tahu? Istri muda. Sebab kalau yang istri tua mah mungkin ya udah sering kita kasih tahu. Emang begitu. Bahkan orang maaf nih, kalau menurut peraturan fikih nih, ini mah misal ya, contoh Pak RT nikah lagi, misal ini mah, ya mudah-mudahan sih. Nah itu tuh, amin kata dia. Hendaknya bagi waktunya itu harus lebih banyak di istri muda daripada di istri tua. Peraturannya begitu. 3 hari di yang tua, 4 hari di yang muda. Adil nggak? Ya menurut fikih kayak begitu tuh.
Karena ama yang tua makan udah dari dulu tuh. Di sini ada keterangan wa akmaluha ayyukabbira fi raq'atil ula sab'a takbiratin. Penjelasannya bahwa sempurnanya pelaksanaan sembahyang hari raya itu hendaknya bertakbir di rakaat pertama sab'a takbiratin, 7 kali takbir. Ba'da takbiratil ihram, sesudah takbiratul ihram. Wa ba'da du'ail iftitah, dan juga sesudah doa iftitah. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa ketika kita usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, disunnahkan setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, baik si imam maupun si makmum. Wa qabla ta'awud, dan juga sebelum membaca ta'awud. Wa yarfa'u yadayhi, dan hendaknya dia mengangkat kedua tangannya fi kulli takbiratin, setiap kali dia takbir, kama fit tahabbum, sebagaimana dia takbiratul ihram. Jadi begini nih, kan kita takbiratul ihram kita angkat kedua tangan kita. Jadi takbir ini tidak hanya dengan suara, tapi juga harus berbarengan dengan ya tangan di atas. Nah, ketika sudah mengucapkan Allah, ini hendaknya posisi tangan kita ini udah di sini, Pak. Jadi jangan di bawah mengucapin Allah, tapi di sini Allah. Ketika udah mengucapin Allah, itu tangan posisinya udah di sini. Allahu Akbar. Kan niat adanya di dalam hati. Adapun talapun ini untuk membantu bersupaya mantap ini hati niat. Sebab kalau tidak, hadirin, enggak dibantu dengan talapun tadi, pikiran kita itu masih kemana-mana. Makanya dianjurkan untuk memisahkan mana perbuatan adat dan mana perbuatan ibadat. Di situ tuh, pada saat kita mau niat, hilangkan perbuatan adatnya. Ya kalau adat kan kita refleksi begini begitu, kan tanpa diniatin nggak masalah. Contoh kayak kita minum, kita angkat, kita baca Bismillah, itu nggak masalah. Tapi ibadah ini, keseriusan hati menghadap Allah itu ya harus dijaga benar. Artinya apa? Disunahkan kita baca surat An-Nas, kemudian Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin, agar saat itu tidak tercampur antara pikiran dunia untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi kadang-kadang masalah dunia itu, hadirin, terasanya itu justru pada saat kita lagi sholat. Siapa bilang orang kagak mikirin dunia? Pasti mikirin dunia. Udah dapat satu rakaat nih, naik ke rakaat yang kedua. Kebetulan ini malamnya malam minggu, itu ingat arisan. Iya. Kalau habis pengajian ada arisan. Ikut nggak tuh dunia? Ikut. Ada lagi. Oh iya, katanya ada yang mau bagi duren. Itu lagi sembahyang ingat duren. Oh keren gitu kan. Di sini pentingnya. Jadi angkat takbirnya selain takbiratul ihram, takbir yang dianjurkan sunnahnya 7 kali di rakaat pertama, yaitu sama dengan takbiratul ihram takbirnya. Wa yusannu ayyufassila baina kulli
Itsnaini minha biqadri ayatin mu'tadilah yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu. Nah ini diselang, hendaknya pada saat kita udah takbiratul ihram, udah baca iftitah, udah kan dianjurkan takbir lagi itu 7 kali. Pada saat melaksanakan antara takbir satu dengan takbir berikutnya, Allahu Akbar, itu diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pun kita harus ngikutin imam. Jangan kita duluin imam. Kita harus ngikutin imam. Pengen buru-buru, imamnya lelet, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak sah kita dulu-duluin imam. Wa yusanu bi dzalika ay yaqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Li'annahu la'iqun bil hali. Itu memang patutnya pada saat kita mengucapkan atau mengangkat kedua tangan yang pantas untuk dibaca ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada bacaan lain yang lebih patut. Wa yusannu ayyadha yumnahu ala yusrahu. Nah ini hendaknya begitu habis takbir meletakkan tangan kanannya itu di atas tangan kiri. Sama juga kita kalau habis ruku kemudian kita iktidal sami Allahu liman hamidah, itu meletakkannya kan ya seperti ini. Nah begitu juga pada saat takbir yang 7 kali Allahu Akbar itu letakkan. Ini hadirin mungkin banyak orang yang memahami menginterpretasikannya sendiri, di mana ala sadri diartikan seperti ini. Akhirnya Allahu Akbar kayak begitu. Saya pernah lihat di video itu lantaran karena mungkin dia satu enggak ngaji, kedua juga enggak pernah ngeliatin orang sholat id yang ikut di dalam satu barisan. Begitu si imam Allahu Akbar di ruku, padahal itu takbirnya bukannya takbir intikal. Paham nggak maksudnya? Takbir 7 kali itu bukan takbir kita bergerak mau ruku, bukan, tetapi itu sunnah takbir mengawali di rakaat pertama. Ini jangan sampai nanti anak-anak nggak pada tahu. Wa yusannu ayyadha yumnahu ala yusra tahta sadri baina kulli takbirataini, di antara dua takbir, maksudnya 1, 2 berikutnya artinya Allahu Akbar itu kan antara. Walau syakka fi adadi takbirati akhadha bil aqal. Dia ragu-ragu ini udah 7 apa 6, udah 7 apa 6, ambilnya kemana? Wal akhdhu bil aqal, ambil yang lebih sedikit. 7 sama 6 sedikit mana? 6, maka ambil, anggap aja baru 6. Satu lagi nambah kalau kita ragu-ragu. Jadi lebih bagus daripada kurang. Jangan nekat.
Allahu Akbar. 6 apa 7? Udah anggap 6 aja. 7 gitu kan padahal baru. Jadi kalau kita ragu, ambil yang sedikit. Itu lebih bagus. Wa hiya minal hayati kata'awud. Dan takbir itu sebetulnya juga dia sunnah seperti kita membaca ta'awud mau sembahyang nih sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan hukumnya sunnah ay takbir juga demikian. Wa doa iftitah, dan begitu juga doa iftitah itu juga sebetulnya sunnahnya sunnah hayat. Kalaupun kita enggak baca doa iftitah, itu sah pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Karena dia bukan sunat abad. Kalau sunat abad seperti kita di subuh ada kunut, ketika kunut lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau ini tidak perlu. Fala yasjud litarki syai' minha. Jadi nggak perlu sujud bagi orang yang ninggalin tadi itu ta'awud. Dia udah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awudnya belum. Nggak usah balik lagi, udah terusin aja. Ya. Kecuali Bismillah dalam Fatihah itu karena memang ayatun min al-Fatihah. Ba'du ayat min al-Fatihah. Wa in kanat makruhan, kalau sekiranya dia tinggalin itu hukumnya cuma makruh aja. Makanya dianjurkan kalau kita sembahyang pengen dapat aslus sunnahnya, hal semacam itu jangan ditinggal. Pertama ta'awud, kemudian doa iftitah. Meskipun itu ya samalah seperti sembahyang sunnah nafilah lainnya, tahajud. Bukan harus dengan doa iftitah. Itu bagusnya begitu. Nah kemudian apalagi yang dianjurkan? Begitu takbir sudah sampai 7 kali, berarti kan takbir terakhir. Wa yaqra'ul Fatihata li ghairiha minas salawati. Hendaknya dia baca Fatihah betul, ya. Ghairiha seperti sebagaimana kita sembahyang lainnya pun. Wa yundabu ay yaqra'a ba'dal Fatihah, dan dianjurkan baca surahnya sesudah selesai baca Fatihah, yakni fi rakaatil ula, pada rakaat pertama Qaf, yakni surat Qaf. Wa fi tsaniyah, adapun di rakaat yang kedua setelah kita udah takbir selesai baca Fatihah, baca surahnya iqtarabatis saah. Atau sabbihisma rabbikal a'la. Sunnahnya kita sembahyang id itu baca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la fil ula. Wal ghasyiyah fi tsaniyah. Kemudian baca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wa hiya salatun jahriyatun. Nah ini salat yang jahar. Jadi suara harus terdengar lantang agar makmum atau jamaah mendengarkan bacaan si imam. Di sini boleh jahar. Walaupun ini sembahyang sunnah. Tsumma idza qama Irraq'ati tsaniyah. Kemudian pada saat dia bangun dari rakaat yang kedua, yukabbiru khamsan. Artinya begitu kita menuju ke rakaat yang kedua,
baca takbir sebanyak 5 kali. Kalau tadi dianjurkan 7 kali di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua 5 kali. Bisifatil mutaqaddimah. Ya sama pelaksanaannya seperti di rakaat pertama tadi. Ketika kita udah habis takbiratul ihram, baca takbir berikutnya, yakni tadi di rakaat pertama 7 kali, untuk di rakaat keduanya 5 kali. Begitu kita mau menuju rakaat kedua kan kita nih ada takbir ini, Allahu Akbar, itu jangan dihitung. Kemudian takbir lagi sebanyak 5 kali. Ba'da takbiratil qiyam wa qabla ta'awud, sebelum membaca ta'awud. Wa yusaddul ghuslu lil idaini, dan disunahkan ini kita mandi untuk mandi sunnah hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa illam yuridil hudur, dan jika sekiranya memang dia nggak mau hadir, artinya nggak berangkat untuk sembahyang Id, li'annahu yaumuz zina, karena sungguhnya hari itu adalah hari pesta. Jadi hari raya itu benar-benar hari di mana kita ini lagi sedang bergembira. Di situ baik mereka yang mau datang untuk sholat ataupun tidak, disunahkan untuk mandi. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail. Masuk waktunya untuk kita mandi itu di tengah malam. Misalnya jam 1. Takut nanti besok kesiangan, saya mandi dari niat mandi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ada nggak Pak orang mandi jam 1? Ya ada. Iya. Walakinnal afdal, adapun afdalnya kita mandi itu fi'lahu ba'dal fajri, itu kita lakukannya sesudah sembahyang fajar ataupun pada saat udah masuk waktu fajar, sebelum subuh. Apalagi mandi dicampur dengan air dingin, itu enak, nikmat. Wa yakhruju bil ghurub, ya udah habis waktunya kalau matahari udah terbenam, nggak dapat sunnahnya. Wa yusannul bukur ba'da subhi, disunnahkan kita ini harus pagi-pagi bangunnya, harus cepat-cepat. Habis sembahyang subuh, buru-buru dah tuh kita berangkat menuju tempat sholat, yakni baik di lapangan ataupun di masjid. Jadi kita berangkatnya nih dari sini harus lebih pagi. Kayak orang mau berangkat kerjanya di Tanjung Priuk, dia berangkatnya ya habis sembahyang subuh udah harus berangkat. Jadi jangan heran kalau ada orang yang nggak pernah ke masjid, kemudian begitu hari raya datangnya paling dulu, karena dia tahu sunnahnya. Emang dianjurkan sunnahnya ya habis subuh, gitu. Jadi yang datang duluan itu pahalanya banyakan. Ligoiril imam, selain imam. Tapi kalau imam itu jangan cepat-cepat, ya. Apalagi untuk sholat Idul Fitri. Wa ayyahdurul imamu waqta sholati. Imam tuh datangnya kalau udah mepet mau sholat. Tapi kita kan kadang-kadang ada peraturan 20 menit sebelum waktu imam sudah berada di tempat. Karena panitianya khawatir, takut nanti imamnya kagak datang. Gitu. Padahal sunnahnya pas begitu udah menjelang pelaksanaan sholat, imam dianjurkan baru, ya boleh juga sih si imam walaupun dia udah datang mampir dulu di rumah RW diajak ngopi, ya. Habis sarapan dulu gitu ya, udah ntar aja kalau udah pengumuman tiba gitu kan.
baru dah kita ke masjid. Kan ada kayak begitu ya hadirin ya, gitu. Wa yu'ajjilal hudur, hendaknya dipercepat datangnya fil adha, yakni pada saat pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Siapanya? Maksudnya si imam tadi, si khatib dan si imam. Wa yu'akhiruhu bil fitri qalilan. Adapun kalau sembahyang hari raya Idul Fitri mah boleh sedikit dia mundur, karena hari raya Idul Adha ini ada apa hikmahnya? Wa hikmatuhu ittisamu waqtal udhiyah, agar ada keluasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Jadi datangnya lebih getah, pelaksanaannya juga yang penting matahari udah terbit, lalu khutbahnya juga jangan panjang-panjang, kemudian cepat-cepat siap-siap untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Itu hendaknya nanti disunnahkan untuk kita makan kalau udah selesai pelaksanaan sholat. Supaya apa? Ada tenaga buat motong hewan kurban. Wal afdal fi shadaqatil fitri antakuna qabla sholat. Adapun kalau kita mau sedekah, afdalnya sembahyang hari raya Idul Fitri itu mau berangkat sembahyang tuh kita sedekah, afdalnya. Wa yundabul tatyib. Kemudian kita dianjurkan untuk pakai wangi-wangian lidzakari bagi laki-laki bi ahsani au bi ahsana ma yajiduhu indahu minat tibi, kalau emang dia punya minyak wangi. Jadi jangan sampai sembahyang kita ini begitu diendus sama teman kita yang di samping kita bau tai tikus kayaknya, ini juga kan kagak nyaman ya. Bukan pakaian baru, tapi pakaiannya pakaian yang suci, pakaian yang bersih. Wa tuzayyinu bi ahsana thiyabihi, hendaknya dia harus berhias dengan pakaian yang sebagus-bagusnya. Wa afdaluhal fi, sebagusnya seabdal-abdalnya pakaian putih kalau ada. Illa ayyakuna ghairuha ahsan, kecuali kalau emang dia punya yang putih kelihatan udah usang warnanya, tapi dia beli baru warnanya ya kuning-kuning tapi masih bagus, itu yang bagusnya tuh yang kuning-kuning tapi masih lebih bagus daripada yang tadi. Jadi jangan sampai baju gamis udah 7 mulut masih dipakai, bakal untuk ini. Tapi pakailah yang belum lama dibeli, yang kelihatannya masih bagus, dilihatnya masih mencorong, itu lebih lebih afdal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk waktu seperti ya. Ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan, ini kita masih berbicara tentang masalah sunnah. Dan bagaimana untuk kelanjutannya bersupaya pada saat kita ini mau menuju jalan yang afdolnya, jalan yang panjang apa jalan yang pendek. Ini dianjurkan hendaknya ya jalannya harus yang lebih panjang untuk perginya, dan pulangnya itu boleh jalan yang pendek. Jadi kalau misalnya yang dekat masjid siapa? Ada nggak yang dekat masjid? Nah, iya. Misalnya si imamnya dia dekat masjid, itu muter dulu ke kecamatan di sebelah kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.